Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada pelatihan seperti kali ini kita akan membahas multimedia pembelajaran dan modul digital. Adapun capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah pertama, peserta pelatihan memahami pentingnya bahan ajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Kemudian peserta mengenal karakteristik media dan aspek desain pembelajaran multimedia, serta menganalisis peran penting multimedia dalam pembelajaran untuk membentuk kebiasaan belajar aktif bagi mahasiswa. Kemudian peserta mengenal objek-objek pembelajaran, serta mampu menyusun modul ajar digital untuk satu topik dan peserta memahami pembelajaran daring. Tentunya dalam video ini kita tidak akan berlama-lama dan kita akan banyak berdiskusi pada pertemuan di kelas. Ini adalah salah satu contoh dari pembelajaran klasikal di mana ada seorang guru yang menjadi sumber pengetahuan dan di mana murid-muridnya atau siswa-siswa mendapatkan pengetahuan dari gurunya, dari penjelasan gurunya terhadap sebuah objek yang dihadapi ya, terhadap sebuah objek pembelajaran atau bahan ajar yang dihadapi. Ini juga kurang lebih sama terjadi di pesantren-pesantren di Indonesia di mana ada seorang kiai membacakan atau mendiktekan arti atau maksud dari kitab kuning yang dia pelajari, yang mereka pelajari. Kemudian si siswa menuliskan atau mencatat keterangan-keterangan dari gurunya, dari kiainya, di mana dalam hal ini kiai akan berperan sebagai pusat pengetahuan. Ini terjadi di Jepang di sebuah laboratorium di mana pada pertemuan mingguan siswa bersama-sama membahas sebuah paper atau jurnal ilmiah, satu paper, dan masing-masing bergantian membaca paragraf demi paragraf. Kemudian apa yang tidak dipahami akan diberitahukan oleh seorang pengajar di sini, ada seorang pengajar, ada seorang dosen. Nah, semua ini adalah proses pembelajaran yang klasikal di mana dosen berpusat sebagai pusat pengetahuan, berfungsi sebagai pusat pengetahuan. Bonnell tahun 1991 mengatakan ada sebuah eh, tipe pembelajaran yang baik yang harus dimiliki oleh mahasiswa, di mana siswa atau mahasiswa itu berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan tidak hanya mendengarkan saja, karena dengan adanya pembelajaran aktif dari seorang mahasiswa, pengetahuan itu akan mengalami retensi lebih lama dalam ingatannya, dalam pemahamannya. Sebuah kutipan mengatakan, tell me and I forget. Jadi kalau kita diberitahu, kita suatu saat akan lupa. Show me and I remember. Ketika kita ditunjukkan, kita akan ingat. Tapi ketika kita dilibatkan, involve me and I understand. Ketika dilibatkan, kita akan memahami. Demikian untuk pembukaan.